Hai rekan-rekan semua, bertemu dengan saya lagi, Gede Humaswara Pratama, saya dosen dari Universitas Pendidikan Nasional. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keputusan dalam pemrograman ya, atau decision dalam pemrograman. Kita akan membahas tentang if else, dan switch case ya. Oke, kita mulai saja. Dalam pemrograman, kadang kita membutuhkan dalam logika kita adalah pemilihan dalam suatu logika algoritma ya. Kita menentukan pemilihan yang atau percabangan yang ada dalam logika kita. Nah, itu dibutuhkan sintak-sintak dari decision pada programming ini. Nah, jadi dalam pemrograman adalah proses memilih perintah yang cocok untuk dilaksanakan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kondisi ini yang kita pilih, yang kita ingin jalankan dalam logika kita. Kondisi-kondisi yang didefinisikan menggunakan salah satu atau kombinasi dari relasional operator. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang relasional operator. Jadi itu yang akan kita banyak gunakan pada decision. Relasional operator dan logical operator. Jadi kalau ada lebih dari satu yang percabangan yang kita ingin cek, maka kita akan membutuhkan logical operator. Ya, ada dua sintak untuk pemilihan percabangan dalam bahasa pemrograman, yaitu if statement ya, di dalamnya juga ada if else ya. Ini mirip dengan bahasa manusia ya, if itu jika ya, jika, dan else itu jika yang lainnya. Oke. Dan if ada percabangan yang lebih dari dua percabangan. Ada juga switch case statement. Nah, di switch case statement ini sayangnya di Python itu tidak ada, jadi kita tidak akan mencoba itu, tapi kalian harus tahu setidaknya bahwa ada yang namanya switch case statement. Oke, if statement. Dalam pemilihan, kondisi merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jadi dalam percabangan di pemrograman atau if statement, ada kondisi yang harus terpenuhi, maka perintah itu akan dijalankan. Jika tidak terpenuhi, yaitu adalah else, maka apa yang harus dijalankan, apa yang dilakukan oleh komputer. Itu kita perintahkan ke dalam komputer menggunakan if statement ya. Nah, di kondisinya atau syaratnya ini, kita gunakan relational operator ya, untuk mendapatkan nilai true atau false. Jadi jika true, apa yang harus dilakukan, jika false, apa yang harus dilakukan ya. Itu sudah hampir mirip dengan bahasa manusia. Oke, kalau dalam dunia nyata dulu ya, kita coba ilustrasikan if statement. Oke. Jika saat ini hujan, maka saya membawa payung. Jika saat ini hujan, saya membawa payung. Oke. Nah, syaratnya adalah ini, jika hujan, maka saya membawa payung. Itu untuk if statement. Oke, kita bahasa Inggriskan ya, karena bahasa pemrograman umumnya adalah bahasa Inggris. Dan dia sebenarnya mirip dengan bahasa manusia. Jadi kita coba definisikan ya. If it's rain, I broke an umbrella. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman, kurang lebih akan bentuknya seperti ini pseudocode ya. If it's rain, I broke an umbrella. Oke. Itu sudah hampir mirip dengan bahasa pemrograman ya, kurang lebih kita menggunakan beberapa sintak dari bahasa pemrograman. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman sendiri akan bentuknya menjadi seperti ini. Ya, kita mendefinisikan rain itu adalah sebuah variabel. Lalu kita assign dengan value true. If rains, jika dia true, maka dia akan menjalankan ini, print I brought umbrella. Okay. Jadi if itu ada memiliki semacam statement ya. Ini kondisinya, ini statementnya yang ada dalam kurung perawal. Tapi ini bukan bahasa Python ya, ini bukan bahasa Python. Python tidak menggunakan kurung perawal. Oke. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman lain itu menggunakan kurung perawal. Ini statementnya. Jika kondisi di sini true, di kondisi if ini true, maka statement ini akan dijalankan. Oke. Lalu
Jika tidak, maka ini akan dilewatkan. Perintah yang ada print ini akan dilewatkan, atau yang ada dalam kurung perawal ini akan dilewatkan. Oke, jadi ini contoh penggunaan if statement. Ya. Kondisi ini kondisinya ya, kondisi ini menggunakan shortcode ya. Kondisi jika kondisinya true, if kondisi true, ini value-nya true, maka dia akan menjalankan ini. Ini dalam Python ya. Jadi kalau dalam Python, kalau tadi dalam bahasa pemrograman yang lain itu menggunakan kurung perawal untuk statementnya, ini menggunakan T2. Ya, ini jika statementnya hanya satu baris. Jadi kalau statementnya 2 baris, maka dia akan menjalankan seperti ini. If kondisi T2 menggunakan tab. Ya. Karena Python tidak menggunakan kurung perawal, dia hanya menggunakan tab. Jadi jika setelah if ini ada tab, maka ini dianggap statement dari if ini. Jika terus ini ada tab, dia akan dianggap statement dari if ini. Ya, karena dia tidak menggunakan kurung perawal. Tapi kalau sudah tidak tab lagi atau sejajar dengan if, maka dia dianggap bukan statement dari if tersebut. Oke, else statement. Apa itu else statement? Itu adalah S adalah pernyataan opsional ya. Jika if itu tidak memenuhi syarat, maka else ini yang akan dijalankan. Oke. Dan biasanya digunakan dalam konstruksi if else atau if else dan seterusnya. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, penggunaan if else itu contohnya seperti ini. Jika kondisi ini terpenuhi, maka ini akan dijalankan. Ya, statement ini akan dijalankan, ini akan dilewati, ini tidak akan dijalankan. Tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi atau dia false, maka ini tidak akan dijalankan lagi. Tapi yang dijalankan adalah ini. Ya. Jadi statementnya ini yang akan dijalankan. Jadi ini tidak dijalankan lagi. Oke. Nah ini kondisi jika dia lebih dari satu statement ini. Kalau dia satu saja statement di sini, satu baris, maka dia bisa dibuat bentuknya seperti ini. Tapi kalau dia lebih dari satu, untuk kalian ingat, Python tidak menggunakan kurung perawal ya, dan tidak menggunakan titik koma. Jadi dia Python tidak mengetahui di mana letak berhenti barisnya. Dia hanya mengetahui bahwa jika dia ada baris berikutnya, itu sudah statement yang berbeda atau perintah yang berbeda. Nah, jadi untuk mengetahui mana statement dari if ini itu menggunakan tab. Ya, jadi kalau kondisinya seperti ini, yang ada tabnya ini adalah statement dari if yang ada di sini. Lalu else ini sudah perintah yang lain. Jadi else ini juga memiliki statement. Nah, statement itu menggunakan tab lagi. Oke, jadi di Python itu lebih banyak bermain tab, tab itu. Oke. Nah, else if statement itu adalah tambahan lagi. Jika else itu tidak cukup, else itu adalah lainnya artinya. If itu adalah kondisinya, if kondisi tertentu. Jika tidak kondisi itu, maka else yang dijalankan. Sudah pasti. Nah, seandainya kita butuh misalnya if yang lain. Jika ini tidak, kondisi ini tidak berjalan, kita butuh kondisi yang lain, kita cek. Jika kondisi ini memenuhi, maka jalankan ini. Maka kita gunakan yang namanya else if. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada banyak ya. Kalau di dalam Python, else if itu disebut dengan elif. Elif disebut. Oke, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi yang berikutnya. Elif ini. Elif kondisinya ini tidak terpenuhi lagi, maka dia akan masuk ke sini. Jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan statementnya ini. Nah, statement yang lain itu akan diabaikan. Ini statement yang lain juga akan diabaikan. Dia akan masuk di mana kondisi ini saja. Nah, itu pun berlaku juga jika ada lebih dari satu baris statementnya. Ya. If kondisi ini false, maka dia akan masuk ke ini. Jika semua yang else ini false, maka dia akan masuk ke else. Ya, hampir sama dengan if dan else tadi. Dan ini kita tinggal lebih banyak kondisi yang kita cek. Itu saja perbedaannya. Oke, case on decision. Selain if else itu ada yang namanya case ya, switch case. Nah, dalam pemilihan case, kondisinya itu menjadi syarat dari masing-masing case itu. Oke, ini hampir mirip dengan if else, cuma nanti akan saya sampaikan apa perbedaannya. Hanya saja case ini tidak bisa kondisi yang kompleks. Jadi kondisi kita menggunakan relasional dan
logical operator menggunakan and dan or itu tidak akan bisa dilakukan menggunakan case. Hanya bisa dilakukan menggunakan if. Selain itu, switch case ini tidak ada juga dalam Python. Jadi Python tidak menggunakan sintaks switch case, jadi tidak ada di semua bahasa pemrograman. Tapi umumnya ada, cuma misalnya Python tidak ada. Nah, contoh dari penggunaan switch case itu adalah seperti ini. Kita ini dalam dunia nyata ya, kita pilih kelas. Nah, jika kelasnya A, maka bawa ke kelas A. Jika kelasnya B, maka bawa ke kelas B. Jika kelasnya C, maka bawa ke kelas C. Jika kelas tidak ada, maka ke kelas khusus. Ya. Jadi hampir mirip ya dengan if else tadi. Jika if kelas A, maka bawa ini else if kelas B. Nah, mirip seperti itu. Cuman bedanya dalam case, dia akan direct. Dia akan langsung, ini kelas ini akan dicocokkan langsung dengan kondisinya semua. Dia akan hanya masuk ke dalam statement kondisinya sendiri. Oke. Nah, kalau kita bawa dalam bahasa pemrograman akan bentuknya seperti ini. Switch class. Nah, ini hanya value-nya 1. Jadi, relasional operator yang diperiksa hanya sama dengan. Apakah kelas ini sama dengan case A, sama dengan case B, sama dengan case C? Nah, itu yang dilakukan. Jadi, dia tidak bisa menggunakan relasional operator yang lain. Hanya bisa menggunakan sama dengan. Nah, default ini sama dengan else. Ya. Jadi kalau dia tidak memenuhi semua, maka dia akan ke sini, ke statement ini. Tapi kalau dia tidak ada default, maka dia tidak akan bilangkan apa. Oke, ini penggunaan statement di dalam bahasa pemrograman. Ya, bersama ya. Yang tadi, jadi ada kelas A, kita switch kelasnya, dia cocoknya dengan case yang mana. Dia akan langsung direct ke masing-masing case ini. Atau jika tidak ada ditemukan, maka dia akan langsung ke segmen dari default. Okay. Nah, perbedaannya dari keduanya ini. Jadi, pada statement if else, kondisi akan diperiksa satu persatu. Else if diperiksa, else if. Jika kondisinya itu kompleks, maka dia akan memeriksa kompleksitasnya itu akan diperiksa satu persatu. Nah, kalau switch case itu kondisi akan langsung diarahkan di case yang mana. Jadi jika dia misalnya ada ABC ya, dia bisa kelas itu adalah C, dia akan langsung diarahkan ke case yang kita tembak dengan bahasa yang lain. Karena kondisinya hanya sama dengan. Nah, kelebihannya if else memiliki kelebihan dengan kondisi yang kompleks. Jadi if else itu bisa diisikan dengan kombinasi dari logical dan relational operator. Kalau switch case dia hanya memiliki kelebihan operasi yang lebih cepat daripada if else. Hanya saja dia hanya bisa memeriksa kondisi sama dengan atau apakah switch itu kondisinya itu sama dengan yang ada di case, itu saja yang bisa diperiksa. Ini kelemahannya, memiliki kelemahan pada operasi yang harus dicocokkan di setiap kondisi if itu harus dicocokkan. Memiliki kelemahan tidak bisa digunakan pada kondisi yang kompleks atau lebih dari satu. Oke. Oke, itu saja. Kita coba ya. Kita hanya bisa coba if saja. Jadi misalnya saya punya angka 1 ya. Kita coba ya. Angka 1 itu 5, angka 2 itu 6. If angka 1 sama dengan ya, masih ingat dengan relasional operator ya, angka 1 sama dengan 5, maka ini tidak menggunakan ini. Kalau dalam Python tidak menggunakan kurung, kami menggunakan spasi, maka string ini angka 5. Oke, nah, jika dia ada lebih dari satu perintah, harus ingat ini harus ada thumb. Ya. Oke, ini hasilnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau saya ini ganti ya, angka ini menjadi 6. Ya. Maka ketika di print, dia tidak akan menghasilkan apa-apa karena dia tidak memenuhi kondisi ini false. Ya.
Tapi kalau saya tidak menggunakan tab di sini, karena maksud saya di sini ini adalah statement dari if ini, maka dia akan print ini, dia akan menjalankan ini. Karena saya tidak menggunakan tab, jadi dia Python menganggap bahwa ini bukan statement dari if. Ya. Itu harus dipastikan, ya, menggunakan tab di sini. Karena Python tidak menggunakan print while, tidak tahu mana akhir dari statementnya. Nah, untuk mengetahuinya dia menggunakan tab ini. Oke. Nah, jika kondisinya lebih dari satu, kita bisa menggunakan n di sini. Angka itu n ya, angka 2 misalnya lebih besar dari 5. Oke, itu misalnya ya. Nah, ini juga tidak akan menghasilkan nilai true juga. Kalau ini saya berikan 5 dan ini berarti true dan ini true, maka dia hasilnya true kan ya. Maka dia akan menghasilkan hasilnya. Oke, kalau menggunakan OR, ini saya ganti 6 lagi. Nah, artinya ini menjadi false ya, ini menjadi false dan ini menjadi true. Kalau saya jalankan, dia akan menampilkan hasilnya. Kalau salah satu adalah true. Nah, ini yang saya sebut dengan kombinasi dari relational operator dan logical operator ya. Jadi ini bisa combine banyak sekali ya, and or dan and or. Nah, itu harus hati-hati di situ. Oke, kita masuk ke else ya. Seperti n, sehingga dia akan menampilkan apa-apa. Tapi di sini kita bisa menambahkan else statement. Di sini saya menghasilkan ini bukan angka 5. Oke, kita jalankan. Nah, dia akan masuk ke statement dari else ya, karena kondisi dari if itu tidak terpenuhi. Oke. Kita tambahkan if di sini, kita menggunakan if, kita bisa memberikan kondisi yang berbeda lagi dengan 6. Oke. Maka saya copy yang sini. Seperti sini, ini akan 6. Ini sederhana ya, cuma kita harus bisa melihat agar bisa melihat penggunaan if dan seterusnya. Nah, di sini ketika kita jalankan, nah, dia akan masuk ke statement dari if. Jadi ini diabaikan, dia akan masuk ke if. Jadi jika ini kondisi ini terpenuhi, yang di bawahnya akan tidak dijalankan atau dilewati. Jadi itu yang dilakukan. Nah, jika kondisi kedua ini tidak memenuhi, maka dia akan ke else, selalu ke else. Tapi jika tidak ada, maka dia tidak akan menjalankan apapun di sini. Oke, itu untuk as if ya, as if. Nah, lalu bagaimana jika di dalam if ini ada if lagi, misalnya di sini. Ini saya hapus ya. Saya gunakan satu kondisi saja. Oke, saya buat if lagi di sini. Nah, ini if yang bercabang ya. Jika di sini saya buat if angka 2 sama dengan ada angka oke, saya buat seperti itu ya. Nah, di sini kondisinya ini ya, kita lihat ini true ya. Nah, ini kita buat true dulu. Ini kita buat true. Dan ini kita buat true lagi. Ini true dan ini juga true. Ini perbedaan menggunakan if ya. Menggunakan if. Nah, ini true kan? Ini juga true. Apakah dia akan masuk ke sini? Kita lihat. Kita lihat dulu. Ini saya hapus dulu ya. Kita lihat dulu. Dia tidak masuk ke if ini. Walaupun kondisinya dia adalah true. Karena kita menggunakan if. Jadi kalau menggunakan if, jika if-nya sudah memenuhi syarat, maka dia akan masuk di sini dan tidak akan melanjutkan ke if yang lain. Oke. Nah, berbeda jika kita menggunakan if lagi di sini. Nah, jika kita menggunakan if lagi,
menggunakan if lagi, maka dia akan menjalankan keduanya. Jadi kalau kita menggunakan L di sini, walaupun ini terpenuhi, dia tidak akan menjalankan. Itu perbedaannya. Oke, berikutnya adalah percabangan yang tadi saya buat. Nah, percabangan itu dalam if bisa kita buat if lagi, kondisi if lagi. Maka dengan if yang lebih kompleks itu bisa kita buat. Angka 2 maka kita akan print. Nah, ingat tabnya lagi. Ada angka 6 gitu. Nah, ini karena Python itu tidak menggunakan kurung berawal, jadi kita harus pastikan tabnya. Jadi kan kita taruh di sini, maka dia akan error. Mungkin error seperti ini. Ini karena if ini tidak punya statement. Nah, ini if ini tidak punya statement dan dia sejajar. Itu dianggap tidak punya statement. Nah, jadi Python menunggu sintak itu harus ada tab. Nah, ini baru dianggap statement. Nah, kalau ini kita jalankan, dia akan print juga. Yang di print adalah ini. Ya. Ini sama kondisinya saya buat dengan ini. Tapi ini ada pada if, jadi dia tidak dijalankan karena if ini sudah memenuhi syarat. Oke, kurang lebih itu untuk decision pada pemrograman atau keputusan pada pemrograman itu untuk melengkapi logika kita ya, algoritma kita. Algoritma kita pasti ada percabangannya. Ada percabangan, nah kita akan membutuhkan pemahaman tentang konsep dari if statement ini yang terpenting ya. If, else, dan seterusnya itu akan menjadi perbedaan dari algoritma yang kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.